Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Ada sedikit curhat dari seorang dokter Ustadz ini. Ini terkait BPJS. Mempertanyakan tentang sistem kapitasi yang didapat dari program BPJS. Misalkan satu pasien dihargai Rp8.000, tiap dokter dijatah 5.000 pasien. Jumlah yang didapat dokter adalah 5.000 pasien kali Rp8.000 atau sama dengan 40 juta. Misal pasien yang berobat cuma 2.000 pasien, maka dokter mendapat uang lebih sebanyak 3.000 pasien kali Rp8.000 atau sama dengan 24 juta. Dengan kata lain, makin banyak pasien yang tidak berobat, maka untung dokter makin besar, dan itu pasien wajib membayar iuran setiap bulannya. Pertanyaannya, Ustadz, tanpa bekerja, tanpa memeriksa pasien, dan tanpa memberi obat pada pasien, apakah uang yang didapat dokter itu hukumnya halal? Demikian Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usaha para dokter yang telah membantu kaum muslimin untuk mendapatkan pengobatan atas kasus penyakit yang mereka alami. Kita punya masalah sekarang yaitu seputar BPJS, baik terkait pihak peserta yaitu rakyat dan juga terkait pihak dokter sebagai pelaksana kesehatan, termasuk juga rumah sakit atau puskesmas. Tadi ada satu masalah yaitu sistem kapitasi yang diterapkan oleh pihak BPJS. Misalnya satu pasien dihargai 8.000 ya, 8.000 rupiah, kemudian seorang dokter BPJS dia dijatah untuk satu kecamatan atau satu wilayah 5.000 pasien. Kemudian dari total yang ada berarti BPJS akan memberikan senilai 40 juta. Dan itu ada dua kemungkinan. 40 juta ini bisa sisa banyak, bisa habis, bisa juga dokternya yang tekor ya. Dia harus tombok karena ternyata jumlah pasien yang harus dia obati lebih banyak dan mungkin obat yang harus dia keluarkan lebih mahal. Baik, kita bisa melihat dalam hal ini, misalnya terjadi satu kasus sang dokter bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan usaha yang dia berikan. Tadi dari 40 juta ternyata hanya dipakai kurang lebih 20 sekian juta, sehingga tersisa 24 juta. Terus bagaimana hukumnya? Apakah ini boleh dimanfaatkan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sama kalian, jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui tijarah, perdagangan antar sama kalian yang saling ridho di antara kalian. Karena itu, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dilegalkan oleh syariat, termasuk di antara makan harta secara batil, dan itu hukumnya terlarang, hukumnya dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan terkait masalah riba. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam riba, ya, falakum ru'usu amwalikum fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian taubat dari riba, maka kalian hanya berhak untuk mendapatkan ru'usu amwalikum. Ru'usu amwalikum, modal dari harta pokok yang kalian berikan. Dalam arti begini, waktu dia ngutangi orang lain, kemudian ada ribanya, maka yang nanti berhak untuk dia ambil hanyalah senilai uang yang pernah dia berikan. Sementara ribanya tidak boleh diambil. Kalau dia hanya mengambil pokoknya saja, kata Allah, la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak mendolimi dan juga tidak didolimi. Karena itu mereka yang memiliki hak yang ada pada tangan orang lain, ya, yang harus ditunaikan, dia tidak boleh mengambil lebih dari hak yang dia miliki. Kalau kemudian dia mengambil lebih, maka dia terkena hukum dosa riba. Kalau dia mengambil sesuai dengan nilai yang ada, itulah keadilan.
dia tidak zalim dan tidak dizalimi. Sisanya harus dikembalikan ke pemerintah. Karena itu bagaimana dengan kasus dokter yang mengikuti sistem kapitasi semacam ini, kami sarankan silakan Anda mengambil senilai biaya yang dibutuhkan untuk mengobati pasien. Ya. Misalnya hanya ada 3.000 pasien, kemudian per pasien dihargai Rp8.000, berarti 8.000 kali 3.000 pasien yang mendaftar, ya, kurang lebih 24 juta. Itu yang berhak untuk dia ambil. Terus sisanya dia harus serahkan kepada pemerintah. Dia kembalikan dana itu kepada pemerintah. Kalau misalnya itu tidak mungkin untuk dikembalikan, intinya ini bukan uang dia. Uang ini bukan uang dia dan terlarang bagi dia untuk memanfaatkannya. Karena dia menggunakan uang milik orang lain. Dan sekali lagi, makan harta milik orang lain tanpa kerelaannya termasuk makan harta secara batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tegakkan prinsip keadilan, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Anda tidak perlu merugikan diri Anda sendiri, kemudian tidak mau menerima uang itu sama sekali. Anda juga tidak boleh menzalimi orang lain, para pasien, kemudian mengambil lebih banyak dibandingkan apa yang kita berikan. Terus gimana? Ambil sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan pengeluaran yang kita berikan. Kemudian sisanya dikembalikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa menerima, karena catatan semacam ini tidak bisa misalnya tidak bisa diralat ya, sudah dikasih 40 juta, nggak mungkin nanti ada sebagian yang diambil kembali oleh pemerintah. Maka dalam posisi ini, uang tadi silahkan Anda salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya Anda salurkan ke yayasan sosial, keagamaan, ke lembaga pendidikan, dan seterusnya, sehingga Anda tidak memegangnya, dan Anda berharap semoga uang ini akan kembali kepada sasaran yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena pada hakikatnya ini termasuk di antara bentuk transaksi gharar, dan itu hukumnya haram, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Nah, demikian pemirsa pemaparan dari Ustadz Amin Nur Bait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.